Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita masuk kepada pembacaan muqaddimah daripada kitab Bidayatul Hidayah, ya, di mana muqaddimah ini memiliki pesan yang sangat amat bagus untuk kita perhatikan dan kita pelajari dan baca, ya, sebagai pemandu kita untuk memasuki daripada kitab atau isi daripada yang akan dibicarakan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi haqqa hamdihi, ya, dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha rahman dan maha rahim. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya pujian. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin rasulihi wa abdih. Salawat teriring juga salam diperuntukkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusannya dan juga hambanya. Wa ala alihi, dan diperuntukkan untuk keluarganya, wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya, min ba'dih, dan yang datang setelahnya. Amma ba'd, fa'lam, ketahuilah, ayyuhal harisu ala iqtibasil ilm, engkau yang sedang memiliki semangat untuk menggapai ilmu, al-mudhiru min nafsihi sidqa raghbatihi fi, yang menampakkan ekspresi kejujuran di dalam mengharapkan mendapatkan ilmu, wa fartat ta'attushi ilaih, dan sedang dalam kehausan untuk mendapatkan curahan ilmu. Annaka in kunta taqsidu bitalabil ilmi al-munafasah wal mubahah wa taqadduma 'ala al-aqran. Ketahuilah bahwasanya jika engkau menginginkan daripada menuntut ilmu ini agar bisa bersaing dan berbangga-bangga, wa taqaddum, dan memiliki, ya, artinya menjadi seseorang yang lebih daripada teman-teman atau orang-orang yang sebayamu, wastimalata wujuhin nasi ilaik, dan mengharapkan orang-orang untuk bisa memperhatikan dirimu, wa jam'a hutamid dunya, dan mengumpulkan kayu-kayu bakar daripada dunia. Artinya maksudnya di sini Imam Ghazali memberikan perumpamaan, ya, harta dunia ini seperti halnya kayu bakar, ya. Fa anta sa'in fi hadmi dinik, maka ketahuilah di saat itu juga engkau sedang menjalankan, ya, atau mengusahakan, ya, sesuatu yang bisa menghancurkan agamamu, wa ihlaki nafsik, dan juga menghancurkan, membinasakan jiwamu, wa bai'i akhiratika bidunyak, dan menjual akhiratmu dengan duniamu, ya. Jadi di dalam ucapan Imam Ghazali ini, paragraf ini, Imam Ghazali memberikan kepada kita semua pesan akan pentingnya menata niat terlebih dahulu di dalam menuntut ilmu, ya, karena kita mengetahui tidak jarang seorang itu menuntut ilmu tujuannya bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi tujuannya agar bisa menjadi orang yang terpandang dan menjadi orang yang dikategorikan memiliki kelebihan daripada orang-orang sebayanya atau seangkatannya, ya, dan juga menjadikan orang bisa melihat dia dengan pandangan terhormat, dan juga mengharapkan lewat ilmu yang dia miliki ini untuk bisa mengumpulkan harta yang banyak, ya. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, man ta'allama al-ilma liyujariya bihi al-ulama aw liyumariya bihi as-sufaha. Ini enggak ada di sini di kitab Ibnu Ghazali, tapi disampaikan, ya. Man ta'allama al-ilma liyujariya bihi al-ulama wal yumariya bihi as-sufaha, ya, lam yadkhulil jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menuntut ilmu
tujuannya agar bisa disandingkan dengan para ulama, para ahli, atau bisa mendebat orang-orang yang bodoh, ya. Dan dalam hadis di riwayat lain, waliyasrifa wujuhan nas ilaih, dan menjadikan orang atau dia menjadi pusat perhatian manusia. Nah, dia tidak akan bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya menata hati ini begitu amat penting, ya, di era saat ini yang dimana semua nilai atau standar keberhasilan itu bukanlah ketika dia menjadi manusia yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika ia bisa mengumpulkan perbendaharaan daripada dunia dan bisa menjadi orang yang memiliki pangkat, jabatan, dan semua hal yang berkaitan dengan keduniaan. Nah, Imam Ghazali itu mengatakan orang yang seperti itu adalah orang yang membinasakan dirinya sendiri dan menjual dunianya, menjual akhiratnya dengan dunianya. Lalu beliau melanjutkan, fasafqatuka khasirah, maka ketahuilah transaksimu adalah transaksi yang merugi, wa tijaratuka ba'irah, dan perniagaanmu adalah perniagaan yang sia-sia, wa muallimuka mu'inun laka ala isyani, dan orang yang mengajarkanmu akan ilmu tersebut hakikatnya dia adalah orang yang membantu dirimu untuk bermaksiat, wa syarikun laka fi khusranik, dan orang yang ikut serta yang menjerumuskanmu di dalam kerugian, wa huwa kaba'i sayfin min qati'i tariq, dia perumpamaannya gurunya ini, ya, seperti halnya seseorang yang menjual pedang kepada siapa? Kepada orang yang melakukan perbuatan pencurian dan perampokan. Wa man a'ana 'ala ma'siyatin walau bi syatri kalimatin, siapa yang membantu seseorang untuk melakukan maksiat walaupun dengan sepotong kalimat, tidak dengan satu kata, satu kalimat utuh, walaupun dengan sepotongnya saja, kana syarikan fiha, maka dia termasuk di dalam golongan orang yang ikut serta di dalam menjalankan maksiat tersebut. Nah, ini juga menjadi peringatan untuk setiap guru untuk apa? Untuk senantiasa menata hatinya, pertama hatinya gurunya. Walaupun Ghazali tidak menyebutkan di paragraf ini akan hal tersebut, tentu ini sudah bisa dipahami secara otomatis, ikut serta di dalam ikut juga di dalam apa yang ingin disampaikan oleh Imam Ghazali. Tetapi juga yang perlu menjadi perhatian adalah apa? Imam Ghazali juga harus memberikan pengingat, ya, kepada seorang guru, seorang ustadz, seorang alim, ya, agar senantiasa memberikan nasihat, sering-sering memberikan nasihat kepada murid-muridnya untuk menata hatinya dan mengingatkan murid-muridnya agar menjadikan ilmu yang dia dapatkan daripada apa yang diajarkan oleh gurunya ini sebagai sarana, ya, untuk menghantarkan dia ke akhirat tujuan, bukan untuk apa? Menghantarkan mendapatkan dunia. Wa in kanat, lalu Imam Ghazali melanjutkan, wa in kanat niyyatuka wa qasduka fi ma bainaka wa bainallahi ta'ala min ta'allumil ilmi al-hidayata duna mujarradir riwayah fa abshir. Ya, maka jika niatmu dan tujuanmu antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala daripada menuntut ilmu itu adalah untuk bisa memberikan hidayah atau menginginkan untuk mendapatkan hidayah, bukan hanya sekedar mengumpulkan riwayah, artinya ilmu, artinya mengumpulkan wawasan di dalam pikiran dan hatinya saja, tapi dia menginginkan bahwasannya saya menginginkan ilmu yang saya dapat ini menjadi sebuah petunjuk untuk diri saya. Fa'abshir, maka bergembiralah. Fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha idza masyait, karena malaikat akan senantiasa membentangkan sayapnya untuk ketika engkau sedang berjalan. Wal wahitan al bahri tastaghfiru laka idza sa'id, dan bahkan sampai ikan-ikan yang ada di dalam lautan itu akan senantiasa meminta akan ampun untuk dirimu tatkala engkau apa? Menjalankan hidayah yang telah engkau pelajari. Nah, ini memberikan isyarat Imam Ghazali dari sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna', dalam sebuah hadis bahwasanya malaikat itu akan membentangkan, ya, jadi la tad'u, menaruh sayapnya. Para ulama itu berselisih di dalam makna menaruh di sini. Imam Ghazali tampaknya
condong kepada penafsiran bahwasanya membentangkan sebagai bentuk penghormatan. Kurang lebih maksudnya sama, artinya menunjukkan penghormatan malaikat kepada penuntut ilmu yang ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Intinya malaikat itu menghargai, menghormati penuntut ilmu, memberikan penghormatan lebih. Dan bahkan tidak hanya berhenti di situ saja kelebihan yang didapatkan atau anugerah yang didapatkan oleh seorang penuntut ilmu, bahkan sampai ikan-ikan yang ada di lautan itu sampai memohonkan ampun untuk seorang alim tersebut. Itu ada dalam sebuah hadis, ya. Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, ya, menjelaskan maknanya kenapa sampai kok ikan-ikan itu memintakan ampun untuk orang alim tersebut. Karena begini, ketika seorang alim tersebut adalah orang alim yang ikhlas, biasanya keberkahan daripada ilmunya itu akan bisa dirasakan bukan hanya pada dirinya, tapi juga pada orang yang ada di sekitarnya. Benar nggak? Dengan apa? Dengan penerimaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, atau bukakan di hati orang-orang yang mendengarkan ilmu yang dia sampaikan. Nah, di mana penerimaan tersebut, ya, dapat terlihat dengan perubahan orang yang diajarkan oleh orang-orang tersebut. Yang tadinya kurang baik menjadi baik, yang jadinya tadinya baik jadi lebih baik. Jadi mana kebaikan seseorang, kebaikan masyarakat, kebaikan satu komunitas itu juga akan berimbas kepada orang-orang yang ada dekat dengan komunitas tersebut atau masyarakat tersebut. Termasuk hewan-hewan, bukan hanya manusia saja, bahkan lingkungan. Nah, sehingga ketika hewan-hewan merasakan akan perubahan, ya, menjadi lebih baik lingkungan yang ada di sekitarnya, di mana mereka berada nih, hewan-hewan tersebut, mereka mengatakan, oh sebabnya karena orang alim ini yang ngajarin nih, sehingga manusia pada baik, sehingga mereka mendoakan orang alim tersebut, mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pengampunan, ya. Nah, lalu Imam Ghazali mengatakan, walakin yanbaghi laka an ta'lama qabla kulli syai'in, akan tetapi harusnya atau sepatutnya untukmu untuk mengetahui sebelum, ya, sebelum engkau memasuki segala sesuatu, annal hidayah, bahwasanya hidayah allati hiya thamaratul ilm, yang dimana ia adalah buah daripada ilmu itu sendiri, laha bidayah wa nihayah, dia memiliki permulaan dan akhirat, ya, wa zahirun wa batinun, dan permukaan luar dan bagian dalam. Jadi hidayah tersebut memiliki permulaan, memiliki akhirat, memiliki bagian luar, bagian dalam. Wala wusula ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha, dan seseorang tidak akan mungkin untuk bisa kepada akhir daripada hidayah tersebut melainkan setelah ia memantapkan, ya, menguatkan bagian permulaannya. Wala uthura ala batiniha, dan dia tidak akan bisa masuk ke dalam bagian dalamnya illa ba'dal wuqufi ala zahiriha, setelah ia melihat dan mengetahui bagian luarnya terlebih dahulu, ya. Jadi di sini Imam Ghazali sebelum pertama menjelaskan apa bahwasannya? Menjelaskan satu hal dulu. Pertama adalah bahwasannya hidayah ini memiliki beberapa bagian, ya. Hidayah yang dimana hidayah itu adalah buah daripada buah daripada ilmu, memiliki beberapa bagian. Bagiannya itu permulaan dan akhiran, bagian luar dan bagian dalam, ya. Dan juga di sini Imam Ghazali memberikan kepada kita sebuah isyarat, walaupun tidak dijelaskan secara tersurat, ya, tapi tersirat. Apa itu? Bahwasannya segala sesuatu itu harus melalui sebuah proses dan melalui sebuah tahapan. Sebagaimana tadi Imam Ghazali mengatakan nggak akan mungkin dia sampai kepada akhirannya, melainkan dia harus melalui terlebih dahulu permulaannya. Tidak akan mungkin dia masuki bagian dalamnya sebelum dia melalui bagian luarnya. Jelas, ya? Naam. Wa ha ana musyirun 'alaika bi bidayatil hidayah. Dan saat inilah saya akan memberikan isyarat untukmu mengenai permulaan daripada hidayah itu sendiri. Ya, litujarriba fiha nafsak, agar jiwamu, dirimu bisa merasakannya. Wa tamtahina biha qalbak, dan menguji hatimu. Artinya engkau benar-benar komit enggak? Kita komit enggak nih dengan hidayah ini? Ya. Jadi perlu ada pengujian, enggak hanya sekedar pengakuan tanpa ada yang namanya sebuah pengujian, ya.
Fa in sadafta qalbaka ilaiha ma'ilan, jika engkau mendapati bahwasannya hatimu kepada hidayah tersebut lebih memiliki kecondokan, wa nafsaka biha mutawi'ah, dan nafsumu senantiasa tunduk kepada hidayah tersebut, walaha qabilah, dan dia juga memiliki penerimaan, fadunaka wa tattali'a ila nihayat, maka ayolah maka segeralah engkau untuk menelaah sampai kepada mana? Sampai kepada akhir. Wa taghalghul, masyaallah, dan menyelami ila biharil ulum, ya, menyelami samudra ilmu wal mukasyafat, dan penyingkapan daripada ilmu-ilmu atau faedah-faedah, ya, atau namanya semacam mutiara-mutiara yang ada di dalam lautan tersebut, ya. Wa in sadafta qalbaka 'inda mu'akhadatika iyyahu biha musawwifan. Nah, tapi kalau ketika engkau menguji hatimu, ya, dengan apa? Memberikan kritik-kritik, ya. Mu'akhadah, jadi semacam kalau orang di perusahaan tuh dievaluasi, ya. Terus ternyata pas dievaluasi, ya udah deh, nanti deh kita kerjain deh. Ada melakukan penundaan, ya. Wabil amali bimuqtadaha mumatilan, dan dengan amal daripada konsekuensi hidayah tersebut, ya, dia tidak segera untuk mengerjakannya. Jadi dia udah tahu nih ilmunya begini, tapi nggak segera dia kerjain. Nah, gampang deh. Dia udah tahu nih hidayahnya begini. Gampang deh. Masih ada penunda-nundaan gitu, ya. Fa'alam anna nafsakal ma'ilata ila talabil ilm hiya an-nafs al-ammaratu bisu'. Maka ketahuilah, ketika jiwamu, ya, menuntutmu untuk menuntut ilmu, menginginkan, ya, mendorong dirimu untuk menuntut ilmu, tapi di saat yang bersamaan engkau tidak bersegera untuk mengamalkan ilmu yang telah engkau pelajari tersebut, maka hakikatnya yang mendorongmu adalah jiwa yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Jadi gini, nafsu itu di dalam tubuh kita ini, maksud di dalam diri kita ini terbagi menjadi 3. Ya, di antaranya an-nafsul ammarah bisu, an-nafs al-lawamah, nafs al-ammarah bisu, ini adalah jiwa yang senantiasa menyuruh kepada keburukan. Nah, itu jadi ketika kita, makanya kan ada suka pertanyaan orang nih, kok pas puasa kan kita tahu iblis, setan tuh dibelenggu, tapi kok masih ada aja orang maksiat kan? Itu yang bekerja bukanlah bukan setannya, tapi jiwa yang ada di dalam dirinya. Nah, artinya dia membiarkan bagian daripada jiwa yang senantiasa menyuruh kepada keburukan itu mendominasi pada dirinya. Jadi ada 3 bagian jiwa. Jiwa yang kedua adalah an-nafsul lawamah, artinya dia yang terkalahkan dengan nafsu al-ammarah bisu, tetapi dia masih memiliki sisi untuk senantiasa taat kembali. Nah, dia jadi pas kalah dengan nafs yang menyuruh pada keburukan, dia terjatuh tuh pada keburukan. Terus jadi dia posisinya berada di antara jiwa yang buruk dengan jiwa yang baik. Nah, ini saling tarik menarik. Tatkala dia jatuh ke jiwa yang buruk, dia mencela dirinya. Kenapa kok jatuh ke situ lagi? Nah, itu lawamah yang senantiasa mencela. Nah, ada yang namanya nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah dia adalah orang-orang yang senantiasa jiwanya tuh udah ngajak kebaikan. Nah, ini maka perlu ada yang namanya riyadhah dalam istilah disuluk gitu. Jadi dilatih sebagaimana tubuh ini adanya latihan, hati dan jiwa memerlukan adanya pelatihan, pembiasaan agar kita senantiasa terbiasa melakukan ketaatan dan kebaikan sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ala kulli hal, kembali lagi Imam Ghazali, ya, mengatakan kalau ternyata ketika engkau mengevaluasi dirimu setelah mempelajari ilmu ternyata malah menunda-nunda, nggak mengerjakan apa yang telah dipelajari, bosannya tahu begini, ya gampang deh, nggak usah deh gitu, itu cuman begini doang tuh, nanti bisa dapat pahala yang lebih besar dari ini, kayak gitu. Nah, itu hakikatnya orang yang mempelajari ilmu, ya, itu bukan bagian jiwa yang baiknya yang mendorongnya, tapi adalah bagian jiwa yang buruknya. Ya, wa qad intahadat muti'atan lisyaitanil la'in, maka dia saat itu sedang bangkit untuk mentaati setan yang terlaknat.
liyudallika bihabli ghururihi, yang dimana setan itu akan menarik dirimu dengan apa? Dengan tali yang memperdayakan dirimu. Fayastadrijaka bimakidatihi ila ghamratil halak. Wallah, bahasa Imam Ghazali ini. Bahasa Imam Ghazali, subhanallah. Lihat, Imam Ghazali mengatakan fayastadrijaka. Jadi melakukan secara bertahap, perlahan-lahan. Jadi tidak ditarik dengan secara sekaligus. Karena setan itu seperti itu, pelan-pelan dari sini dulu, dari kecil dulu, kecil nanti mulai makin besar, sampai akhirnya benar-benar makin besar, sampai besar, benar-benar besar, ya. Dari hal yang sederhana sampai yang jadi akhirnya melakukan sebuah hal yang bisa dikategorikan sangat amat serius. Artinya setan itu ketika hendak menjerumuskan kita itu nggak langsung dijerumusin masuk ke dalam lubang kebinasaan atau lubang dosa, enggak, pelan-pelan dulu, ya. Nah, itu dia. Wa qasduhu an yurawwija 'alaika syarra fi ma'ridil khairi hatta yulhiqaka bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Yang dimana tujuan setan ini senantiasa memperbagus untuk dirimu sebuah keburukan, ya, dengan memberikan penampilan luarnya adalah, jadi intinya setan ini mau hidangkan kepada kita, menengahkan, memberikan kepada kita sebuah keburukan yang dimana keburukan ini dibungkus dengan kebaikan, ya. Supaya apa tujuannya? Tujuannya ketika kita mengambil apa yang disampaikan oleh setan tersebut, kita bisa masuk ke dalam golongan orang yang paling merugi. Siapa itu orang yang paling merugi itu? Ini namanya iktibas. Iktibas itu jadi dalam ilmu bahasa Arab itu jadi kadang-kadang menukil bener-bener teksnya, bener-bener teksnya plus maknanya dipakai, tapi dia menjadikan itu sebagai, atau tidak memberikan isyarat, ya. Bahwasanya dia benar-benar ngambil Al-Quran, tapi minjem, bukan menukil, minjem aja, minjem untuk dimasukkan ke dalam kata-katanya yang dia tuliskan, namanya iktibas. Atau juga kadang-kadang dia pakai katanya tapi konteksnya dibedakan gitu loh. Ini Al-Quran ngomongnya apa, ini ngomongnya pakai apa, hadis ngomongnya tentang apa, yang dia pakai kata-kata tersebut dipakai untuk konteksnya yang berbeda, yang lain. Nah, ala kulli hal di sini Imam Ghazali itu mengatakan alladzina dhalla sa'yuhum, supaya tujuannya ketika dia sudah mengambil, ya, tipu daya setan tersebut, akhirnya supaya dia masuk ke dalam golongan orang yang tersesat amalannya, yang dimana kesesatan itu bukan hanya sekedar sesat. Ketika dia melakukan kesesatan itu, di saat yang bersamaan dia menyangka bahwasannya dia sedang melakukan sebuah hal yang paling baik. Bayangin, ngeri nggak? Kayak gitu. Wa 'inda dzalika yatlu 'alaika syaitan fadlal ilmi wa darajatul ulama. Ketika kita sudah mengambil, ya, tawaran daripada setan tersebut, di saat yang bersamaan itu juga setan ibaratnya mau ngipasin kita dengan caranya apa? Dia bacakan keutamaan menuntut ilmu. Wa darajatul ulama, dan derajat ketinggian para ulama. Wa ma warada fihi minal akhbari wal athar, dan yang dijelaskan di dalam khabar-khabar dan athar, ya, ucapan-ucapan orang terdahulu. Wa yulhika, ya, dan menjadikan dirimu, ya, terlalaikan daripada qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa yang tambah ilmunya tetapi tidak tambah hidayahnya, artinya tidak menjadikan ilmunya terlihat pada sikap dan perilakunya, ya, artinya orang tambah ilmunya bukan tambah soleh, malah tambah nggak benar gitu, maka hakikatnya tidak bertambah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan dia orang itu menjadi semakin jauh. Nah, dan juga wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalam sebuah hadis, ya, dalam riwayat Al-Baihaqi, ya, dalam Syu'abul Iman, ya, yang hadis yang kedua ini, inna asyaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamah 'alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmi. Orang yang paling pedih azabnya, orang manusia paling pedih azabnya adalah pada hari kiamat, alimun, seorang alim
yang tidak bermanfaat ilmunya, yang tidak bisa bermanfaat, tidak bisa mengambil manfaat daripada ilmu yang dia miliki. Ya, terlepas daripada keabsahan hadis ini, sahnya atau tidak, itu nanti ada pembahasan lainnya. Tetapi makna daripada hadis ini juga dikuatkan dalam hadis yang lain. Apa itu? Bahwasannya Rasulullah SAW mengatakan awwalu ma tusa'aru bihin nar, api neraka itu dipanaskan pertama kali untuk 3 golongan. Jadi maksudnya api neraka ini disiapkan untuk 3 golongan pertama kali. Apa nih? Orang apa nih? Kafir, orang munafikin, enggak. 3 golongan ini, walaupun Anda nggak nyebutin secara berurutan wallahualam nih, Anda agak lupa urutannya, tapi 3 golongan. Pertama adalah orang yang dia belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran di sini bukan hanya sekedar belajar baca Al-Quran seperti yang kita pahami, enggak, tapi belajar ilmu agama secara umum. Tujuannya agar dia dikatakan sebagai orang alim. Ya. Dan yang kedua adalah orang yang senantiasa berinfak, ya, melakukan kegiatan filantropi, tapi tujuannya apa? Supaya dia dianggap sebagai orang dermawan. Lalu yang ketiga adalah orang yang mati dalam medan peperangan membela agama Allah melawan orang kafir. Bayangin. Ya, tetapi ternyata niat yang mendorong dia untuk melakukan hal tersebut bukanlah karena ingin meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya apa? Agar supaya dikatakan dia sebagai orang yang pemberani, sebagai pahlawan. Maka 3 orang ini dikatakan ketika dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka membanggakan amalannya. Ya Allah, saya belajar agama tujuan ini. Ya Allah, saya infak tujuan ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzab, bohong. Engkau melakukan begini tujuannya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala." Akhirnya dia dimasukkan ke dalam api neraka. Maka dari itu Imam Ibnu Ruslan mengatakan wa alimun bi ilmihi lam ya'mal alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Seorang alim yang tidak beramal dengan ilmunya, dia akan diazab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sebelum para penyembah berhala itu diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wa min qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dari sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini diriwayatkan Imam Hakim ya, hadis ini, marartu lailata usriya bi ila samai, ya. Dan saya melewati, ya, ketika di malam ketika saya diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ila sama, menuju langit. Saya melewati siapa? Bi aqwam, kaum sekelompok manusia, tuqarradu shifahuhum bimaqarid minan nar, yang dimana mulut-mulut mereka itu dipotong dengan pisau atau gergaji yang terbuat dari api. Faqultu man antum, Rasulullah bertanya, siapa engkau? Faqalu kunna na'muru bil khairi wa la na'ti. Kami adalah orang yang senantiasa mengajak orang berbuat kebaikan, tapi kita enggak pernah ngelakuin kebaikan yang kita ajak tersebut. Wa nanha 'anil syarri wa na'ti. Kita ngelarang orang berbuat buruk, justru kita yang ngelakuin. Ya. Fa iyyaka ya miskin an tud'ina litazwirih wa tadadalla bihabli ghururi. Maka hati-hatilah wahai engkau yang miskin, yang dalam kondisi tidak lemah, ya, untuk senantiasa jangan sampai mematuhi, ya, menjawab ajakan, ya, palsunya, wa tadalla, dan tertarik, ya, dengan apa, tali tipu dayanya. Fawailun, akan tapi bersama dengan itu, ini kan nanti kadang ada orang nih ketika dengar nasihat Imam Ghazali seperti mendingan nggak belajar sama sekali deh, ya, takut gitu, ya, serem amat konsekuensinya, ya kan. Nah, tapi Imam Ghazali juga sudah mempersiapkan hal tersebut agar tidak terjadi. Artinya agar tidak orang tersebut tidak mendengar nasihat yang tadi disampaikan, ya, justru menjadikan nasihat tersebut, ya, menjadi tipu daya untuk dirinya, melakukan keburukan dengan alasan sebuah kebaikan tadi. Nah, Ghazali mengatakan fawailun lil jahili haitsu lam yata'allam marratan wahidatan, ya, maka celakalah, ya, orang jahil yang dia tidak pernah menuntut ilmu walaupun satu kali saja. Ya, karena kenapa? Kejahilan ini
justru lebih membinasakan. Kenapa? Maksudnya lebih membinasakan gimana? Orang alim ini kalau seandainya di tengah saat dia menjadi orang alim ini, di tengah fase kehidupannya dia saat menjadi seorang alim ini dia nggak beres, dia tahu cara perbaikinya bagaimana. Tobat ya. Hah? Benar nggak? Hah? Tapi bukan hanya sekedar tahu cara taubatnya, bagaimana menebusnya dan melakukannya dengan cara yang cerdas untuk menutupi kesalahan di masa lalunya. Kalau orang yang bodoh, kadang-kadang dia nyemplung aja dia nggak tahu kalau dia nyemplung, terjatuh ke dalam kebinasaan dia juga tidak tahu, ya. Nah, jadi sebelum kita lanjutkan, Anda cukup sampai di sini, ya. Ada sebuah pesan yang ingin saya sampaikan bahwasannya muqaddimah ini sangat amat penting. Jadi kitabnya Imam Ghazali ini bisa dikatakan kitab tarbiyah, kitab yang membina seseorang, membina diri seseorang. Di mana saat ini nih kajian-kajian atau penyampaian ilmu ini cenderung sifatnya bisa dikatakan menjadi mengambil konsep industri. Diambil kurs-kurs singkat, ya, pengajaran-pengajaran singkat. Tujuannya apa? Supaya bisa masuk ke dalam industri yang disiapkan. Akhirnya apa? Mereka ini dipersiapkan untuk bisa menjalankan industri yang sudah ada. Sedangkan tujuan belajar agama itu adalah apa? Membangun manusia. Nah, membangun manusia ini tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Maka dari itu, seorang muslim harus siapapun dia, apapun profesinya, dia diharuskan untuk menyempatkan dirinya supaya dia menghadiri majelis ilmu. Tujuannya apa? Pertama, selain dia menambah hidayah tadi, ya, dan juga sebagai refresh lah, penyemangat ulang lagi, ya, keimanan, ya, pada dirinya. Karena kita tahu orang semakin tumbuh, semakin berkembang dari sisi umur maupun pemikirannya dan segala macam, dia butuh akan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungannya dengan Tuhan, ya. Kalau dia tidak memperbaharui informasi-informasi yang berkaitan dengan Tuhannya, lalu bagaimana dia bisa hidup dengan baik? Ya, bagaimana dia bisa menjalani hidup dengan penuh hidayah? Ya, bagaimana dia bisa menjalani hidup sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan bisa meraih kebahagiaan yang sebenarnya. Ya. Nah, ini jadi pentingnya mengapa kita membaca muqaddimah Imam Ghazali. Sebelum kita masuk kepada isi daripada kitab tersebut, tapi ada beberapa pembahasan ini insyaallah subhanahu wa taala kita tunda aja dulu, kita bahas di kajian pekan yang akan datang. Wallahu taala a'la wa a'lam wa ahkam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.